Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabil Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama memanjatkan pujian syukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, Islam, sehat dan sempat. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah janjikan akan ditambahkan nikmat. Kajian kita pada hari ini berkenaan dengan ibadah kurban. Dalam sejarah, ibadah kurban bermula dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Nah, maka jawaban Nabi Ismail alaihissalam, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ia menjawab, "Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ketika penyerahan diri dilakukan oleh Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintah ini. Ketika digambarkan dalam surat As-Saffat, lanjutan daripada ayat sebelumnya 102, kemudian digambarkan ketika Nabi Ibrahim dan Ismail telah berserah diri, telah dibaringkan, sembelihan hendak dilakukan terhadap Ismail alaihissalam, maka terdengar suara dari langit, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpi ini. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik." Kemudian Allah menyampaikan, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin," sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim," dan kami ganti dengan sembelihan yang besar. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ini sebuah ujian yang sangat luar biasa untuk menunjukkan apakah cinta Ibrahim kepada Tuhannya mampu mengalahkan cintanya kepada anaknya, ataukah benar-benar Nabi Ibrahim mengikuti syahwatnya sehingga akan melanggar perintah Allah dan tidak mengikuti perintah Allah. Ternyata sejarah membuktikan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada diri, anak dan keluarganya. Inilah yang disebut dengan ketundukan yang sangat-sangat luar biasa. Kisah penyembelihan Ismail di dalam Al-Quran yang ternyata kemudian diganti dengan sembelihan yang besar untuk menguji Nabi Ibrahim akan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menguji cinta sejatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan sebutan yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim, "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, salamun 'ala Ibrahim." Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian, salam sejahtera bagi Ibrahim. Maka setiap kita ketika salat pada tahiyat terakhir, kita pasti menyebut nama Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban
merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil Al-Qur'an, Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Maka salatlah dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Karena Tuhan kita itu berkorban. Karena Tuhan kita melakukan salat. Lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mufassir menjelaskan ini adalah dasar akan syariat ibadah kurban. Kemudian dalil dari sunnah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyembelih 2 kibas putih warnanya dan punya tanduk. Kata Anas, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu, beliau membaca Bismillah dan Allahu Akbar. Kaum muslimin bersepakat inilah syariat daripada ajaran Islam. Dan kurban mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2 Hijriah bersamaan dengan ibadah salat Id. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, apa keutamaan daripada ibadah kurban? Ini juga ditanyakan oleh para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini?" Beliau menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini adalah ajaran atau sunnah dari bapak kalian yang bernama Ibrahim. Sahabat bertanya pula, lantas apa yang kami dapatkan dengannya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bikulli sya'ratin hasanah." Bahwasanya setiap rambut dari hewan kurban tersebut adalah kebaikan. Sahabat bertanya kembali, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, "Bikulli sa'ratin minas sufi hasanah." Dari setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan. Hadis kedua berkenaan dengan keutamaan ibadah kurban. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan tidaklah pada hari nahar, pada hari kurban, manusia beramal sesuatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah selain mengalirkan darah hewan kurban. Artinya ibadah yang utama pada bulan ini, pada hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, amalan yang paling utama adalah mengalirkan hewan kurban. Artinya berkurban. Sampai baginda Rasulullah menyampaikan, "Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa asy'ariha." Dan pada hari kiamat akan datang dengan tanduk, kuku, rambut hewan tersebut. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jal bi makanin qabla ay yaqa 'alal ardi fatibu biha nafsan. Dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah itu menetes ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka bersihkan jiwa kalian dengan berkurban. Hikmahnya di sini disebutkan, ternyata akan datang pada hari kiamat nanti ibu-ibu, tanduknya, kukunya, rambut hewan tersebut memberikan persaksian. Kemudian darah sebelum menetes ke bumi, ridhonya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah menyampaikan sebuah solusi, fatibu biha nafsan, perbaikilah jiwa kalian dengan berkorban. Niatkan ketika kita berkorban, mudah-mudahan kita juga menyembelih jiwa kebinatangan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan berkorban akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan berkorban keadaan ekonomi
keadaan rezeki, keadaan keluarga, anak keturunan dan seterusnya mudah-mudahan semakin membaik. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ibadah yang kita lakukan ini sangat-sangat luar biasa. Paling tidak sebagai bentuk syukur atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan syukur itu harus direalisasikan dalam bentuk ketaatan. Maka bentuk ketaatan itu kita tunjukkan pada bulan Dzulhijjah ini, yaitu berkorban untuk kita yang mampu. Di sisi yang lain menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita mengambil pelajaran akan kesabaran Nabi Ibrahim. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Sabar dalam menjalani apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan cinta kepada Allah beliau tunjukkan lebih besar daripada cinta kepada keluarganya. Maka daripada itu, mari jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah apa yang bisa kita dapatkan? Hikmah yang lainnya adalah berbagi. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin di antara kita merasakan beberapa kesulitan. Namun itu semuanya harus dijalani dengan sabar. Ketika pada ibadah kurban tahun ini kita mampu melaksanakan kurban, maka kita serasa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ibadah kurban itu disebutkan fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka makanlah dari sebagian daging kurban tersebut dan berikan makan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Atau disebutkan pada ayat yang lain, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah sebagian dari daging kurban tersebut dan berikanlah makan kepada orang-orang yang tidak meminta, tetapi dia butuh, dan orang yang meminta. Mudah-mudahan pada tahun ini Allah berikan barakah kepada kita untuk bisa berkurban. Ataupun setelah mendengarkan kajian kita, kita terinspirasi, termotivasi untuk melakukan ibadah kurban pada tahun yang akan datang. Melalui program tabungan, ataupun memang kita sudah berniatan benar-benar kuatkan tekad untuk bisa berkorban. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah pada bulan yang mulia ini, bulan yang sebagai bulan kurum, dengan munajat-munajat kita yang terbaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, curahkan kepada kami kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni mereka yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni ya Allah atas dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran terhadap ujian yang menimpa kami, dan jadikan kami termasuk hamba-Mu yang pandai bersyukur. Terimalah ibadah kurban kami ya Allah. Terimalah ibadah kurban saudara-saudara kami ya Allah. Dan jadikan tahun ini menjadi tahun yang penuh barakah untuk kami dan keluarga kami. Demikian pula tahun-tahun yang akan datang menjadi tahun-tahun yang membawa kebaikan untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keberkahan untuk ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah beserta keluarganya ya Allah. Berkah pada rezeki, berkah pada umur, berkah pada hartanya dan keluarga, sakinah mawaddah warahmah, keturunan saleh dan salihah, rezeki berkah bertambah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah pertemukan kita pada masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.